yang masih gelap ini, kita masih dapat berkumpul di Masjid Sunada, Kampung Jawa, Pulau Sumawe, dalam keadaan sehat walafiat dan bermanfaat. Salawat serta salam tetap kita curahkan, kita panjatkan kepada junjungan kita semuanya yang habibana Muhammad Rasulullah SAW. Selanjutnya, mohon maaf apabila ini terasa aneh, terasa asing, apabila dulu gerakan pagi hari itu kalau militer namanya gerakan serbuan pagi. Tapi kali ini alhamdulillah kami mendapatkan amanah dari Allah menjadi komandan kodim 01 Asia Utara yang dengan segala dinamika dari Allah yang telah kami jalani dalam kehidupan ini, kami dulu berasal dari anak yatim yang sudah sejak SMP kelas 2 ditinggal oleh orang tua kami, abi kami, ayah kami, kemudian disusul oleh ibu kami pada usia 24 tahun, yang itu akhirnya membentuk kepribadian kami sangat menjunjung tinggi rasa hormat kami kepada orang tua. Rasulullah SAW adalah seorang yatim juga. Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Jika hari ini masih ada kita yang masih belum takdir atau menghormat pada orang tua, sekarang juga harus berubah, hormati orang tua kita, terutama ibu kita. Disampaikan bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, hormati ibumu selama 3 kali, baru ayah. Saya berdiri di depan ini bukan hal yang tiba-tiba, tapi ini merupakan sebuah proses kehidupan yang dulu saya alami. Kemudian pada saat saya menuju jabat sebagai jabatan apapun, berusaha kami tularkan kepada Bapak Ibu semuanya. Karena dengan sangat menghormati orang tua, ridhonya Allah itu turun. Semenjak menjadi Bayi 01 Asia Utara, beberapa kali kami silaturahmi mulai dari Abu Bakrum, kemudian murid-murid Abu Bakrum, Ananda, Abu Bakar yaitu Walidi, kemudian sampai dengan kemarin malam kita silaturahmi kepada Umi, istri dari Abu Bakar di Mangkok, beserta para ulama-ulama yang lain, sesepuh-sesepuh yang lain. Akhirnya amanah yang kami dapat selama menjabat janji kita wujudkan dengan memberikan buku untuk lebih salah satu media acara, yaitu Iman dan Tasawuf. Tenang dulu, yaitu beriman dan bersinergi untuk berdiri. Ternyata setelah kita pahami bersama, mustahil untuk sinergi Bapak Ibu semuanya kalau kita tidak beriman. Mustahil kita bisa bekerja sama dengan orang lain apabila menas kita jalin sebelum Allah tidak kuat. Karena hal yang paling penting adalah beriman dulu. Setelah itu baru bersinergi dengan yang lain. Ini kami buktikan pada saat awal saya bertugas sebagai perwakilan militer di Kayu Uksir selama 3 tahun. Di situ orang
dunia ini yang menjadi tempat ibadah yang tiga keinginan. Yang pertama Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah tempat bersejarah umat Islam, tetapi juga merupakan tempat ibadahnya kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kemudian ada satu tempat lagi di atasnya Laut Mati, tempat ditancapkannya tongkat Nabi Musa, yaitu Mount Nebo, gereja Mount Nebo. Itu tempat ibadah kaum muslimin juga. Saya pernah sholat di situ, walaupun saat pertama sempat ragu-ragu, tapi memang disitulah tempat sholat. Di sampingnya ada kaum Yahudi juga, di sebelahnya ada kaum Nasrani. Semua tempat-tempat bersejarah di dunia banyak yang belum kita ketahui, Bapak Ibu. Contoh, ada satu tempat yang mungkin belum kita kunjungi, tapi alhamdulillah pada saat pertama saya bertugas di Mesir, langsung saya berkunjung ke Makom Imam Syafi'i. Mungkin Bapak Ibu bertanya di mana Makom Imam Syafi'i, pembawa mazhab Salah Islam yang kita anut sama-sama. Itu ada di Kairo, dan ternyata di sana Makom Imam Syafi'i tidak begitu terawat dengan baik. Alhamdulillah pada kesempatan pertama menginjakkan kaki di Mesir, kami takzim dan berziarah ke Makom Imam Syafi'i, karena sebagai rasa syukur kepada Allah berkat beliau di Salah Islam, khususnya di Indonesia dan Asia Selatan, Asia Tenggara, membawa risalah dari Imam Syafi'i. Dan ternyata di sana makomnya kurang terawat. Kenapa? Karena di Mesir 4 mazhab hidup bersama-sama, terutama mazhab Imam Syafi'i. Jadi pada saat pertama dia di situ, kemudian saya bertemu dengan salah satu penjaga makam. Di situ langsung meneteskan air mata karena memang kurang terawat dengan baik. Mungkin tidak terlalu ditakdirkan atau masalah di sana, karena memang berbagai macam mazhab ada semua di situ. Makanya saya izin kepada penjaga makam, boleh enggak Bapak, anak saya telah sekali istighfar waktu di sini. Kalau bahasa Indonesia, saya orang Amerika di sini akan memperbaiki makom, boleh akhirnya diperbolehkan akan masalah. Setelah itu saya pulang menghadap Bapak besar di Indonesia yang ada di sini, Kairo, dan alhamdulillah beliau sebulan kemudian mengundang Rois Am PBNU saat itu untuk datang ke Kairo dan kami antarkan ke Makom Imam Syafi'i. Langsung bersujud beliau di situ dan menangis. Setelah itu sampai dan sekarang alhamdulillah Makom Imam Syafi'i lebih megah dan lebih baik dari sebelumnya berkat pembangunan atau perbaikan dari kaum ulama. Itulah Bapak Ibu, ternyata banyak di belahan dunia ini yang belum kita tahu sejarah-sejarah Islam. Makanya setelah kami mendapatkan amanah sebagai dari Makom Imam Syafi'i, saya ingin mengajak kepada utamanya anggota kami sendiri, 850 orang anggota di Makom Imam Syafi'i, yang merupakan penjabaran dari wasiat Rasulullah SAW sebelum beliau. Sebelum beliau wafat, beliau berpesan kepada kita semuanya, umat muslimin, umatnya Rasulullah, ada beberapa pesan dari beliau untuk menjaga sholat saat oleh hadis
kata Rasulullah, betapa sakitnya dicabutnya nyawa Allah. Hadis itu beliau masih berpesan as-sholat, as-sholat, sholat, sholat. Kemudian saat sampai di dada, beliau menyampaikan wasiat wajib atas sholat, wajib atas sholat. Sampai di beberapa yang harusnya manusia normal seperti kita tidak bisa berkata-kata lagi, karena disitulah dikisahkan malaikat melapakkan sayap beliau ke kanan dari kita masuk surga, kalau ke kiri ditepakkan ke kiri dari kita akan masuk neraka. Yang kita tidak bisa akan berkata-kata karena takjub dengan keduanya, baik surga maupun neraka. Hadis itu karena Rasulullah manusia suci sudah disebutkan oleh Allah, beliau masih bisa berkata-kata dan memberikan wasiat kepada kita. As-sholat wa iman, dan sholatnya orang-orang yang berada di dekat. Ingat bahwa itu sholatnya orang-orang yang berada di dekat atau sholat. Siapa yang berada di dekat kita? Bapak, kalau sudah ada keluarga berarti istri dan anak-anak kita, kemudian bapak yang pejabat, apapun jabatan di dunia, itulah tanggung jawab kita semuanya memperbaiki sholat orang-orang yang berada di dekat kita masing-masing. Saya sebagai tadi, alhamdulillah mendapatkan amanah sekitar 850 orang berada di dekat saya. Maka saya dengan mensegerakan pada saat mendapatkan amanah tersebut, kita mengajak seluruh jajaran orang yang ada di bawah orang Randy, yaitu orang mulai dari wilayah Lampung Labu sampai dengan Purmani, ada 29 orang dari bawah Purmani. Kita ajak untuk sholat berjamaah sesuai dengan wasiat Rasulullah. Nama programnya adalah GSM, gerakan subuh masjid dan gerakan sholat masjid. Jadi di salah kesibukan kita sebagai manusia, saya menunjukkan dan mengajak kepada seluruh anggota Polri khususnya untuk selalu menjaga sholat, baik sholat 5 waktu, utamanya sholat subuh. Kenapa sholat subuh? Karena sholat subuh ini sholat yang berat. Mungkin Bapak Ibu merasakan sekarang ringan karena sudah terbiasa. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah orang masuk neraka ketika secara istiqomah kaum muslimin menjaga subuh. Kemudian dalam sabda yang lain, Rasulullah SAW melalui hadis riwayat Tirmidzi dan Muslim, beliau menyatakan bahwa barang siapa yang menjaga subuh kemudian berzikir dia sampai dengan terbit matahari, ditambah lagi sholat 2 rakaat yang kita sebut sebagai sholat Jumat, maka umat muslim tersebut sama dengan pahala haji dan umrah. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, orang-orang yang munafik tidak sanggup sholat subuh karena dia hanya bisa berkata-kata di malam harinya atau di siang harinya, tetapi Allah tidak akan membangunkan orang-orang yang telah munafik ini untuk sholat subuh. Berarti salah satu panggilan dari sholat subuh adalah menghindarkan kita dari sifat-sifat munafik. Apa itu sifat munafik? Sifat munafik itu antara perkataan dan hati kita tidak sama. Syukur alhamdulillah kita semua yang berada di sini terhindar dari golongan orang-orang munafik sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Kemudian satu lagi Bapak Ibu semuanya, bahwa Rasulullah bersabda, ketika kaum muslimin menjaga sholat sunnah kemudian subuh, itu
sama dengan dunia dan seisinya. Bahkan di situ beberapa pendapat lebih dari dunia dan seisinya. Subhanallah. Makanya syukur alhamdulillah untuk merubah itu harus dihidup. Kalau tidak hidup dalam satu amanah jabatan tertentu, itu tidak akan bisa merubah. Alhamdulillah, semoga istiqomah. Mulai ini adalah hari ke-7. Saya sudah berpengalaman sudah hari ke-12. Ini adalah hari ke-7 kita laksanakan sampai subuh di beberapa masjid di Losumawe, kemudian di Aceh. Besok insyaallah kita berangkat yang 4 pagi menuju Brunei. Karena di sana sudah dulu di subuh, di sholat subuh di masjid di depan Asuhan itu Stadion Brunei. Kita akan datang ke sana dengan beberapa jemaah yang lebih khusus adalah kami sendiri dari Bapak Kalau Bapak Ibu ada yang berkenan itu kita akan menyediakan kendaraan yang lain, truk, bus sudah kita siapkan, pejuang-pejuang suku sudah kita siapkan. Kita akan merubah mulai dari hal yang kecil-kecil. Yang patut dirubah ini adalah 3 hal semuanya. Jadi mulailah dari hal yang kecil-kecil. Tidak usah yang besar-besar. Kita tidak usah merubah yang besar-besar. Yang kecil-kecil saja dulu. Memperbaiki sholat, mengistiqomahkan sholat subuh kita, sholat sunat pemberian subuh. Jangan sampai sholat subuh kita masuk. Upayakan kita bangun pagi karena ada pahala yang besar di situ, yaitu dunia dan seisinya disampaikan kepada kita. Kalau kita yakin, nanti kita harus yakin kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, ketika kita mau berubah, Bapak Ibu semuanya, kita mulai dari diri kita sendiri. Tak usah makan diri kita sendiri. Bagaimana subuh kita, bagaimana zuhur kita, bagaimana asar kita upayakan tepat waktu. Kemudian yang terakhir yang kita ubah dahulu adalah apa kalau tadi dari hal yang kecil, kemudian dari diri sendiri yang kita koreksi orang lain, koreksi dulu kita. Yang paling terakhir adalah mulai dari sekarang, bukan besok-besok, bukan nanti-nanti, tapi mulai dari sekarang. Saya merasakan juga berat kalau sholat subuh itu berat, karena tadi malam kita selesai rapat dan sangat kita selesai rapat. Kenapa rapat malam? Karena kegiatan saya menuju pada kalau dari kita suci yang mana dari sorenya terasa pada kemudian sampai malam ternyata ada hal yang belum kita bahas. Pagi ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada gerakan bersih-bersih di pantai Dagu, itu dari gerakan kita mengajak beberapa instansi, kemudian warga kampung di pesisir pantai Dagu. Pagi ini setelah sholat subuh kita akan bersama-sama berolahraga itu, kemudian melaksanakan pembersihan sampah. Karena kebersihan itu bagian daripada iman. Kalau nggak bersih, iman kita diragukan. Tapi kalau kita mengaku orang yang beriman, mulai dari hal yang kecil-kecil kita harus bersihkan. Jadi nanti kalau ada rombongan jalan bersihkan pada dulu, gerakan dari kita juga sampai itu mengajak warga masyarakat setempat agar apa agar nanti dan pikiran kita bersih. Kalau lingkungan bersih, kita bersih. Kemudian satu pengalaman yang di sini saya sampaikan, jangan ragu-ragu kita minta kepada Allah. Jangan minta kepada yang lain. Mintalah kepada Allah, Bapak Ibu, insya Allah
Terus saya berdoa kepada Allah, ya Allah, melihara kedua bapak kami di sisi-Mu, dan izinkan karena beliau belum sempurna ibadahnya, izinkan kami anaknya ini yang sudah ditinggal menghadap ya Allah untuk mengajikan beliau sebelum pukul 40. Kenapa saya sampaikan di situ batasan sebelum 40? Karena Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasulullah umur 40. Tidak tahu kenapa dulu saat setiap kali diundang menghayati acara-acara tertentu kami berdoa seperti itu, dan alhamdulillah Allah mengabulkan semuanya. Sebelum umur 40 saya bisa menyampaikan badan kedua orang tua sudah meninggal sebagai wujud ridha Allah, ridha Allah. Walaupun saat itu doa yang saya ucapkan dalam keadaan tidak mampu. Bapak tahu sendiri bagaimana anak yatim. Anak yatim itu anak yang tidak berkecukupan. Tapi nama Allah tidak awal rasanya aku dan aku. Ketika Allah sudah menghendaki janji, maka tidak ada kekuatan manapun yang dapat menghalangi. Sebelum umur 40, alhamdulillah kami dapat mengajikan kepada orang tua. Kemudian setahun berikutnya mengajikan mertua, kedua mertua. Agar apa? Agar istri saya juga terangkat derajatnya menjadi anak soleh. Dan di saat yang sama kita juga berhaji. Di 1 tahun kemudian, saat terakhir umur 39, bisa mengumpulkan istri dan anak dan sholat bersama diri di Ismail. Subhanallah. Setelah itu saya tidak ingin apa-apa lagi sama Allah. Kita malu kalau waktu itu waktu kecil berdoa akhirnya dikabulkan. Sekarang tidak ada satupun doa yang istilahnya kita meminta lagi secara detail. Saya yang pasrah apapun itu, yang penting ridho orang tua sudah kita dapatkan, insya Allah ridho Allah juga kita dapatkan. Itu sengaja saya berusaha keluarkan karena ini pengalaman yang terjadi dalam hidup saya. Ini tidak bisa disamakan dengan orang lain karena orang lain punya sejarah masing-masing, punya perjalanan hidup. Banyak guru-guru kami, Habib Mukhtar itu, Habib Lutfi, Habib Ali, dan beberapa abu ulama yang ada di Aceh merupakan guru-guru kami, tempat kami bertanya, tempat kami berilmu, yang pengalaman aku beda-beda. 4 menit terakhir ada satu cerita seorang orang besar di Jawa Tengah. Kemarin juga saya sampaikan di Masjid Al-Falah, beberapa masjid yang lain. Kenapa kami sampaikan? Biar kita semuanya kembali ke titik nol. Titik nolnya di sini, titik nolnya di masjid, tempat kita bermunajat kepada Allah, tempat kita ngomong kepada Allah, bukan di tempat lain. Masjid inilah titik nol. Kami bangga bisa diajak masjid terbentang di mana. Jadi pada saat kita bersilaturahmi berbeda dengan orang lain, kita singgah selalu di masjid, singgah selalu di masjid, singgah selalu di masjid. Itulah rumah Allah yang mungkin oleh beberapa orang tidak pernah kita singgah. Kita malah milih kadang sholat di tempat lain. Tempat yang paling mulia sholat adalah di masjid. Nanti semoga Bapak Ibu semuanya yang belum berkesempatan singgah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa, setelah pagi berdoa, semoga semuanya dari kita, bagi yang sudah dan kembali yang berangkat ke sana, bagi yang belum
Mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya sudah dengar. Kita tunggu ya Pak. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau tidak ada yang benar itu semua dari Allah. Hanya yang menyampaikan pengalaman hidup. Mohon maaf juga bukan berarti menggurui kita, karena memang kita harus banyak belajar. Satu hal tadi yang mau saya sampaikan adalah pengalaman saya bertemu dengan seorang tua di Masjid Nasr City 1 kilometer sebelum sampai di kota Kairo. Saat pertama kali juga saya Mesir masuk ke masjid, lalu bertemu orang tua. Beliau tidak bisa sholat seperti kita, sholatnya duduk sampai tempat duduk. Saya ditanya oleh beliau, ini nanya apa? Jadi dengan logat tersebut. Kamu siapa? Kamu dari mana? Karena saya kelas sekali di Semarang di sini, Kairo. Setelah itu beliau, oh iya, saya balik bertanya, Bapak siapa? Sana kan beliau. Bapak usianya berapa? Usianya saat itu 75 atau 76 tahun. Dan apa yang dilakukan oleh beliau? Membaca Al-Quran mulai dari depan. Lalu saya tanya, kenapa Pak? Sepertinya Bapak terlalu. Saya sudah terlambat mendalami Al-Quran. Baru di usia 75 ini saya membaca mulai dari depan, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dan seterusnya. Lalu saya menyampaikan ke beliau, bahkan itu introspeksi buat kita juga. Umur 75 tahun baru belajar Al-Quran dan tidak ada kata terlambat dari beliau. Setelah itu kalau 22,5 tahun kemudian menjelang kami pulang dari Mesir, Allah mentakdirkan kita bertemu lagi. Saya bertemu lagi dengan Bapak, namanya kalau nggak salah ya Syekh Abdul. Bertemu lagi beliau di masjid yang sama dengan kegiatan yang sama. Lalu saya bertanya, ya Syekh, sudah berapa Al-Quran yang dibaca dan dihafal? Saya beliau menghafalkan dan membaca dengan Subhanallah, sudah 27, 2,5 tahun. Kita tanya pada diri kita sendiri, sekarang selama 22,5 tahun ke belakang, ada nggak satu surat yang kita hafalkan, bahkan 2 surat yang kita hafalkan, bahkan mungkin 1 juz yang kita hafalkan? Subhanallah. Ya, mungkin saya sendiri juga kurang dalam hal ini. Tapi saya langsung menangis bahwa menangis saat beliau menyampaikan sudah 27 juz. Bukan sudah, beliau baru 27 juz saya hafalkan. Semoga Allah masih memberikan usia yang panjang lagi buat anak beliau untuk menghafalkan Al-Quran. Subhanallah. Padahal batasan kita sesuai dengan Rasulullah SAW, beliau 63 tahun. Kita introspeksi sama-sama, saya juga introspeksi juga. Mungkin baru 3 juz yang saya hafal sampai sekarang. Mundur mulai juz 30. Itu pun saya terkira dari beliau sehabis. Ternyata banyak yang kurang dari kita, banyak yang hal yang harus kita banyak belajar, dan tidak ada batasan umur untuk kita berubah, tidak ada batasan usia untuk kita berubah. Maka di sini di kali ini saya mengajak diri saya sendiri dan kita semuanya untuk selalu menggunakan ibadah takwa. Tidak ada kata terlambat untuk kita kembali ke titik nol. Mari kita mulai sama-sama Bapak, karena kita hanya menunggu giliran masuk ke rumah kita
kali 2 meter kita tidak menentukan apa yang harus kita bawa. Beberapa kali menurunkan orang tua yang bapak saya sendiri, ibu. Di situ sampai sekarang masih terbayang